teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video praktikum saya kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mahfiroh dengan NIM 877864034. Saya telah menyiapkan alat dan bahan yang akan saya gunakan untuk praktikum kali ini, yaitu gelas bekas, kemudian ada mangkuk bekas, 1 buah sendok, kapas, deterjen, kacang hijau, botol, dan air. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan menyiapkan larutan deterjen dengan konsentrat yang berbeda-beda. Langkahnya yaitu pertama-tama saya akan memasukkan air murni ke dalam botol, kemudian saya akan memasukkan sabun cair ke dalam air murni tersebut untuk membuat larutan induk 100% deterjen. Setelah deterjen sudah masuk semua ke dalam botol, tidak lupa saya akan mencampurkan kedua bahan tersebut supaya tercampur dengan rata untuk membuat larutan dengan konsentrat 100%. Setelah itu, setelah sudah tercampur rata, saya akan memasukkannya ke dalam mangkuk yang sudah saya sediakan, dan tidak lupa di sini saya sudah menyiapkan label di setiap mangkuk dengan konsentrat yang berbeda-beda. Kemudian saya akan membuat larutan 50% deterjen dengan menambahkan air ke dalam larutan induk yang tadi supaya larutan deterjen memiliki konsentrat yang lebih rendah, dan saya akan mengulang langkah ini ke larutan 25% dan larutan 12,5%, sehingga nanti setiap larutan berikutnya konsentrat deterjen akan lebih sedikit sehingga warna yang terlihat juga semakin bersih. Dan yang terakhir, untuk larutan kontrol saya mengisinya dengan air bersih. Langkah selanjutnya yaitu saya telah menyiapkan kapas, bisa juga jika tidak dengan kapas tisu juga bisa. Kemudian setelah itu saya akan meletakkan di dasar masing-masing wadah tiap konsentrat. Pastikan kapas cukup tebal agar bisa menahan air dan memberi kelembapan untuk biji kacang hijau nanti. Langkah selanjutnya saya akan merendam kacang hijau, dan saya akan memasukkan kacang hijau ke tiap-tiap mangkuk dengan konsentrat yang berbeda-beda supaya larutan lebih meresap ke dalam kacang hijau. Saya akan merendam kacang hijau tersebut selama 5 menit, dan setelah 5 menit langkah selanjutnya saya akan memasukkan air dengan konsentrat yang berbeda di setiap gelas. Setelah itu saya akan memasukkan kacang hijau ke dalam gelas tersebut. Di sini saya memulai dengan larutan kontrol supaya sendok tidak terkena oleh deterjen. Kemudian saya akan menggunakannya dengan konsentrat 12,5 dan seterusnya. Usahakan kacang hijau yang akan dimasukkan ke wadah tidak tertumpuk satu sama lain, supaya ketika saya melakukan pengecekan di hari-hari berikutnya, pertumbuhan kacang hijau akan terlihat dengan jelas. Kemudian saya akan mengulang langkah ini hingga konsentrat 100%. Di sini bisa kita lihat antara konsentrat 100 dan 25, warna air terlihat sangat berbeda.
Saya juga akan melakukan penyiraman di hari berikut-berikutnya untuk menjaga kelembapan kacang hijau dan agar mereka tumbuh dengan baik. Selanjutnya, saya telah menyiapkan kardus untuk menyimpan kecambah yang telah saya buat agar kecambah dapat tumbuh lebih optimal. Karena kardus membantu menahan uap air supaya kapas tidak cepat kering. Tidak lupa, saya juga memasukkan label ke dalam kardus agar tiap gelas tidak tertukar antara konsentrat satu dengan konsentrat yang lain. Untuk langkah terakhir, saya akan mengecek bagaimana perkembangan kecambah setiap harinya. Jadi, disimak ya. Ini adalah hari pertama di tanggal 31 Oktober di mana kecambah sudah mulai terlihat pertumbuhannya, dan di rata-rata konsentrat deterjen yang paling besar atau konsentratnya paling besar tumbuh hanya beberapa saja. Namun di larutan yang sedikit konsentrat bisa tumbuh lebih panjang. Selanjutnya ini adalah hari kedua di tanggal 1 November. Penampakan kecambah sudah mulai terlihat lebih panjang dari sebelumnya. Namun bisa dilihat di sini meskipun konsentrat 12,5 panjang, namun kontrol atau yang dengan air bersih terlihat lebih segar dibandingkan dengan yang lain, dan konsentrat 100% terlihat seperti tidak tumbuh atau ada yang mati, dan beberapa juga ada yang tidak tumbuh. Bisa jadi karena memang bibitnya atau pengaruh lain. Dan terakhir yaitu di hari ketiga di tanggal 2 November, dimana di sini terlihat sangat jelas perbedaannya. Tiap konsentrat dan larutan kontrol terlihat sangat segar dan sangat panjang karena tumbuh dengan maksimal, sedangkan larutan yang lain terlihat tidak segar dan sangat layu. Begitulah praktikum yang saya lakukan